Ramalan Prabu Siliwangi mengenai sosok penyelamat yang sering dikaitkan dengan satrio Piningit versi Jawa, tertuang dalam naskah kuno yang dikenal sebagai Uga Wangsit Siliwangi. Dalam tradisi Sunda, sosok ini lebih dikenal dengan julukan Budak Angon Anak Gembala. Berikut adalah poin-poin utama dari ramalan tersebut. Pertama, sosok Budak Angon dan Budak Janggotan. Prabu Siliwangi meramalkan bahwa pada suatu masa yang penuh kekacauan akan muncul seorang pemuda yang disebut Budak Angon. Budak Angon Anak Gembala digambarkan sebagai sosok yang menggembalakan daun kering dan ranting. Tafsir modern menyebut ini sebagai simbol orang biasa, bukan dari golongan elit yang memiliki kecerdasan dan kemampuan mengumpulkan serpihan kebenaran masa lalu untuk membangun masa depan. Budak Janggotan pemuda berjanggut. Ia sering dikatakan akan ditemani oleh seorang pemuda berjanggut yang menjadi penasihat atau pendampingnya. Kedua, ciri-ciri kedatangannya. Dalam Uga Wangsit Siliwangi, kemunculan sosok ini ditandai dengan kondisi sosial dan alam tertentu. Zaman yang kacau, munculnya pemimpin yang buta, tidak melihat penderitaan rakyat, banyaknya pencurian, dan hukum yang tidak tegak. Huru-hara, terjadi kekacauan yang bermula dari satu daerah dapur, lalu meluas ke seluruh negeri, di mana orang-orang berebut warisan atau hak. Tanda alam, ada yang menafsirkan suara jeritan di tengah malam dari gunung. Halimun sebagai salah satu pertanda kehadirannya. Ketiga, misi dan karakter. Berbeda dengan sosok penguasa yang haus kekuasaan, Budak Angon digambarkan memiliki karakter yang tulus. Rumahnya digambarkan di belakang sungai. Pintunya setinggi batu, tertutup pohon handoulum dan hanjuang yang melambangkan sosok yang tersembunyi, piningit, atau hidup dalam kesederhanaan. Tugasnya, ia akan mendirikan kembali Pajajaran anyar tatanan baru, yang bukan berarti kerajaan fisik, melainkan sistem yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Nusantara. Keempat, perbedaan dengan ramalan Jayabaya, meskipun tujuannya sama, yakni menghadirkan ratu. Adil ramalan Prabu Siliwangi lebih menekankan pada aspek spiritual dan kearifan lokal Sunda, jika Jayabaya menyebutkan senjata Trisula. Weda Wangsit Siliwangi lebih menekankan pada wawangi, keharuman, nama, atau karakter, dan kemampuan membaca tanda-tanda zaman. Kelanjutan dari Uga Wangsit Siliwangi menceritakan masa transisi yang sulit sebelum akhirnya sang penyelamat muncul sepenuhnya dan membawa kedamaian. Cerita ini berfokus pada proses penyaringan manusia dan kemunculan tatanan baru. Berikut adalah poin-poin kelanjutan ceritanya. Pertama, masa Pajajaran hilang dan pencarian jati diri. Setelah Prabu Siliwangi Ngahyang Moksa, dikisahkan bahwa keturunannya akan lupa pada jati diri dan sejarahnya. Ramalan menyebutkan bahwa rakyat akan terpecah menjadi beberapa golongan. Golongan yang ikut arus zaman dan melupakan asal-usul. Golongan yang terus mencari jejak atau warisan leluhur namun salah arah. Dan yang tetap setia, Pedo Prabu.